Setiap laporan keuangan itu punya cerita. Cerita tentang ambisi, strategi, dan tentu saja hasilnya. Nah, tugas kita sebagai investor itu ya buat ngebaca cerita ini baik-baik. Hari ini, kita bakal bedah bareng-bareng ceritanya Radana Bhaskara Finance atau HDFA buat ngungkap apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka itu. Anggap aja saya mentor Anda ya. Kita di sini bukan lagi kuliah yang ngebosenin, tapi kita mau jadi detektif keuangan. Misi kita nyari petunjuk tersembunyi di balik laporan keuangannya HDFA. Yuk kita mulai. Oke, investigasi kita mulai. Subjek kita adalah HDFA. Dan berkas kasusnya, ya laporan keuangannya itu sendiri. Semua petunjuk yang kita butuhin ada di dalam dokumen ini kok. Fokus kita memang di laporan tahunan 2025. Tapi kuncinya itu ada di perbandingannya sama tahun 2024. Kenapa? Karena investor yang pintar itu nggak cuma lihat foto sesaat. Kita mau nonton filmnya. Perubahan dari tahun ke tahun inilah yang bakal ngungkap ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke investigasi pertama. Di sini nih, kita bakal nemuin teka-teki sesuatu yang ganjil di neraca keuangannya. Oke, petunjuk pertama, total aset. Di akhir tahun 2025, HDFA punya aset senilai 3,39 triliun rupiah. Gampangnya, ini tuh semua yang dipunya perusahaan, mulai dari uang kas sampai piutang ke pelanggan. Nah, yang menarik, angkanya ini naik loh dari tahun sebelumnya. Kelihatannya bagus kan? Asetnya nambah, perusahaannya makin besar. Tapi, tunggu dulu. Eits, jangan seneng dulu. Aset gede itu belum tentu perusahaannya makin kaya. Gini deh, bayangin ya, kamu punya rumah harganya 2 miliar rupiah, tapi utang KPR-nya 1,9 miliar rupiah. Kekayaan bersih kamu berapa? Cuman 100 juta kan? Nah, itulah yang namanya ekuitas. Coba yuk kita lihat ekuitasnya si HDFA ini. Nah, ini dia petunjuk kedua kita. Total ekuitasnya di akhir 2025 itu 491 miliar rupiah. Oke, sekarang coba kita jajarin dua-duanya. Nah, di sini nih misterinya. Asetnya alias semua yang mereka punya naik 6%. Tapi equitiesnya atau kekayaan bersihnya malah anjlok 14%. Ini aneh banget kan? Ini red flag nih buat investor. Kok bisa? Yuk kita pecahin bareng-bareng. Gimana ceritanya perusahaan punya barang lebih banyak, tapi nilainya malah turun? Ingat kan? Rumusnya simpel. Aset sama dengan utang plus ekuitas. Kalau asetnya naik tapi ekuitasnya turun, ya cuma satu jawabannya. Utangnya pasti nambah gede. Sekarang kita kepoin, utangnya itu dipakai buat apa sih? Oke, kita masuk ke babak selanjutnya. Di sini kita bakal nemuin plot twist-nya, alasan dibalik misteri tadi. Jawabannya tuh ada di depan mata kita. Lihat deh dua baris ini. Perhatiin deh, piutang pembiayaan konsumen itu angkanya terjun bebas. Sementara ada pos baru nih, investasi sewa pembiayaan yang tiba-tiba muncul dari nol jadi gede banget. Tabel ini bikin ceritanya jadi jelas banget. Lihat, aset dari pembiayaan konsumen itu hilang lebih dari 1 triliun. Terus, di waktu yang sama, aset dari finance leasing atau sewa pembiayaan itu melesat dari nol jadi 1,5 triliun lebih. Gila kan? Nah, misteri kita di awal tadi kejawab sudah. HDFA ini bukan cuma ganti arah. Mereka kayak ngebakar peta lama, terus gambar peta baru. Mereka benar-benar all in, pindah dari pinjaman konsumen ke sewa pembiayaan. Pertanyaan besarnya sekarang, worth it gak taruhan segede ini? Oke, kita udah tahu apa yang mereka lakuin. Sekarang, kita perlu tahu hasilnya gimana. Apakah langkah besar ini langsung cuan? Nah, buat tahu jawabannya, kita pindah dari neraca ke laporan laba rugi. Oke, kita lihat dulu kondisi di 2024 ya, sebelum mereka ganti haluan sepenuhnya. Waktu itu perusahaan udah rugi 43,1 miliar rupiah. Terus gimana di 2025 setelah mereka banting setir? Jeng-jeng, kerugiannya bengkak jadi 81,5 miliar rupiah. Kesimpulan jangka pendeknya, ya jujur aja, jelek. Pivot gede-gedean ini belum kelihatan hasilnya. Bukannya untung, ruginya malah bengkak hampir 2 kali lipat. Dan ini ngaruhnya langsung ke kita, para investor. Laba per saham atau lebih tepatnya rugi per sahamnya jadi makin dalam. Artinya, kerugian yang ditanggung tiap lembar saham itu jadi hampir 2 kali lebih gede. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin, misterinya udah kita pecahin. Nah, sekarang tugas saya sebagai mentor udah hampir selesai. Saya kasih kerangka berpikirnya, sekarang giliran Anda yang jadi investornya. Yuk, kita rekap ceritanya. 1. HDFA ganti model bisnis secara radikal.
2. Buat ngebiayain itu, mereka nambah utang, makanya ekuitasnya turun. 3. Hasilnya di tahun pertama, rugi makin besar. Simple. Nah, disinilah dilemanya. Apakah kerugian ini cuma sakit-sakit di awal aja, kayak ongkos buat pertumbuhan di masa depan, atau jangan-jangan ini tanda kalau strateginya emang salah? Ingat ya, laporan keuangan itu kayak kaca spion mobil, cuma nunjukin jalan yang udah kita lewatin. Tugas Anda sebagai investor itu ngelihat ke depan, lewat kaca depan. Jadi cari tahu kenapanya. Kenapa mereka pindah haluan? Coba deh baca berita-beritanya, dengerin paparan publik manajemen. Dari situ baru kita bisa coba nebak masa depannya. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah taruhan besar HDFA ini bakal terbayar lunas di masa depan? Apakah mereka lagi ngelewatin badai buat nemuin harta karun, atau malah lagi jalan ke arah jurang? Laporan keuangan ini udah ngasih kita petanya sejauh ini. Keputusan selanjutnya ada di tangan Anda.